mengerjakan sebuah project, tiba-tiba hard disk error. Tanpa pikir panjang, saya bawa ke toko servis terdekat. Setelah dicek, ternyata benar hard disk saya bermasalah. Tapi sebenarnya masih bisa dipakai. Mungkin kinerjanya aja yang udah loyo. Akhirnya muncul dua opsi. Upgrade ganti ke SSD untuk sistemnya dan data-data lama tetap di hard disk yang lama. Tetap bertahan di hard disk yang lama dan kita siksa hard disk yang lama sampai dia benar-benar menyerah. Akhirnya pilihan saya jatuh di opsi yang kedua. Pas waktu ngerjain project, kenyamanan yang saya terima benar-benar payah. Sering terjadi foreclose, lag patah-patah saat pengerjaan edit video, dan yang paling parah dia berhenti berjam-jam. Bayangkan untuk ngedit video berdurasi 5 menit, setiap menitnya aku harus menunggu 1 jam karena not responding. Akhirnya mau tidak mau saya upgrade ke SSD seperti pilihan opsi pertama. Tapi di sini saya pasang sendiri karena kalau pasang sendiri biayanya lebih murah. Ini untuk perbandingannya. Kalau beli di toko dan dipasangkan di toko, pokoknya kita terima beres. Biaya yang saya keluarkan kurang lebih 580.000 sampai 650.000 untuk SSD berkapasitas 128 GB. Untuk 256 GB dipatok harga hingga Rp880.000. Untuk merek tergantung stok yang ada di toko tersebut. Pada waktu aku ke toko servis, SSD yang mereka pakai merek VisiPro. Kalau beli sendiri aku dapat merek Midas Force berkapasitas 256 GB dengan harga Rp400.000. Dan untuk HDD Candy-nya seharga Rp28.000. Jadi total semuanya Rp428.000 ditambah kopi, rokok, jadi keseluruhan total kurang lebih Rp450.000. Fantastik. Barang yang saya pesan lewat online ternyata sudah sampai. Mari kita unboxing. SSD Super Lighting. Banyak titik, enggak masalah. Midas Force. Saya di sini nggak di-endorse ya, ini sesuai kejadian saja. Untuk link pembelian saya sertakan di deskripsi. Yang pertama, lepas baterai supaya tidak ada aliran listrik. Yang kedua, lepas baut plusnya. Setelah lepas penutup belakang, yang pertama gambar yang saya lingkari adalah lubang DVD RW yang sudah tak terpakai. Lepas bautnya selanjutnya untuk diganti dengan caddy untuk penyimpanan hard disk lama nantinya. Yang kedua, lepas bautnya, dan yang ketiga, lepas bautnya juga. Setelah kita copot kayak gini. Jadi nyopotnya ini ya. Sebentar. Ini kan hard disknya tadi. Nah, posisinya itu posisinya kan gini. Ini masuk tadi. Ini masuk gini. Setelah kita lepas baut, kita tarik sini dulu terus kita copot. Setelah kita copot tadi hard disknya, kita masukin lagi seperti ini ya. Ini tadi case-nya, jadi saya pakai di SSD baru. Gak usah dipaksain, kalau nggak masuk masukinnya harus bener-bener dia mau masuk, bukan dipaksa ya. Terus kita mau masukin hard disk lamanya ke caddy, oke. Setelah udah masuk gini, oke. Jadi pas beli caddy kita juga dikasih baut-bautnya, oke. Kalau DVD RW kalian
belum dijual atau masih original, itu nanti ada ininya, kunciannya. Ini tujuannya nanti masuk di ya sini sampingnya SSD ya. Nah, situ posisinya. Dia di situ. Kunci supaya nggak copot. Oke, setelah kita pasang kita lihat kunciannya. Oke, pas ya, itu ya, cukup ya. Sudah pas, kita langsung bau. Oke, jadi kalau sudah tampilannya seperti ini, yep. Tapi ini agak gonjleng ya, tidak apa-apa wis. Sebenarnya bisa kalau pakai artis ini, di yang atas ini dicopot, kita masukin ke situ. Cuma tidak usah lah, tidak apa-apa. Tampilan tidak penting. Yang penting nanti performanya dilihat aja. Setelah itu kita pasang kembali chargernya sama penutupnya, terus kita coba migrasi dari HDD ke SSD. Oke, setelah masuk ke desktop, kita cek SSD yang kita pasang tadi udah masuk atau belum. Kita cek, klik ke disk management. Ya udah masuk. Jadi ini tadi yang kosong, ini SSD yang saya pasang tadi. Jadi yang bawah ini adalah hard disk lama, yang atas ini yang baru, SSD baru. Terus kita akan mau pindahkan operasi sistemnya ke hard disk SSD, maksud saya, sorry, SSD yang baru. Oke. Select disk to clone to. Lalu drive E dan D kita hilangkan centangnya. Kita pilih yang C saja karena yang mau kita migrasikan cuma sistemnya saja. Pilih clone partisi property. Fullkan saja karena kalau nggak di fullkan otomatis dia akan bikin partisian baru. Tekan OK. Next. Akan keluar keterangan seperti ini. Dicek dulu kalau sudah benar, baru tekan finish. Keluar keterangan seperti ini. Hilangkan checklist save backup and schedule. Lalu OK. Proses ini akan memakan waktu yang lumayan lama, jadi tunggu saja. SSD-nya udah masuk MBR MediaForce 256. Local G ini data itu ya. D tetap, E tetap, G ini yang hard disk lama ini. Ini hard disk lama. Nanti kita format aja. Kita hapus supaya nanti yang G ini kosong. Oke, ini kan udah dimigrasi di sini ya. Kita restart. Kita masuk ke BIOS untuk booting di SSD. Kita akan masuk ke BIOS. Di komputer berbeda-beda. Kalau di punya saya ini Toshiba, tekan F2 pada waktu booting awal mau masuk BIOS. Oke. Terus masuk ke boot. Pilih ke boot. Ya, ini booting pertama ke HDD. Ini yang ini kita naikkan ke atas. Oke, kita ngikutinya di sini. Select up and down, F6, F5 untuk apa itu? Up, down lah intinya ya. Kita pilih MediaForce untuk yang pertama. Naik yang ke pertama. Oke, setelah kita pilih MediaForce-nya untuk booting sistemnya, dia kita naikkan ke atas sendiri. Setelah itu kita tekan save, exit. Exit, save and change. Yes. Dia otomatis booting. Kita lihat. Kita coba tes booting pakai SSD. Kita coba tes booting pakai hard disk. Tes read and write. Saya menggunakan kristal disk dan hasilnya seperti di atas.
Secara singkat saya tak begitu merasakan perubahan yang signifikan. Tapi pas aku pakai ngerjain project lagi dan sudah hampir berjalan 1 minggu, hasil yang saya rasakan berubah begitu sangat menyenangkan. Saya berasa seperti ini laptop siapa? Untuk pemesanan SSD-nya juga cukup cepat respon pelayanannya. Barang yang saya beli sesuai di deskripsi. Secara keseluruhan saya puas dan semoga barang ini awet. Biar pertemanan kita lebih harmonis lagi, gak ada salahnya jika kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Bagikan informasi ini jika menurut kalian info ini bermanfaat. Terima kasih teman Saus sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!